Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik. Seperti apa, Matt? Ya, yang pastinya informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya adalah mencetak jurnalis foto berkualitas. Ada pula bangkit melalui seni. Ya, dan pada segmen bincang kita akan membahas tentang rumah susun sebagai solusi hunian di Jakarta. Dan ini Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bumi 2016, Universitas Bunda Mulia mengajak para mahasiswanya untuk peduli akan lingkungan dengan menggalakkan kegiatan daur ulang. Iya, berbagai hasil daur ulang para mahasiswa ini dipamerkan, mulai dari hasil daur ulang berupa pernak-pernik hingga pertunjukan peragaan busana yang menggunakan bahan daur ulang. Dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh pada 22 April 2016 nanti, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Bunda Mulia menyelenggarakan acara Third Social Science Week yang berlangsung sejak 18 April hingga 23 April 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para mahasiswa dalam menjaga kelestarian bumi dengan cara mendaur ulang berbagai barang bekas seperti plastik, kertas, daun, dan kaleng. Berbagai jenis kegiatan yang memanfaatkan barang daur ulang diselenggarakan, seperti peragaan busana daur ulang, perkusi dari alat musik daur ulang, pengumpulan botol plastik bekas, dan lomba daur ulang barang untuk tingkat SMA sederajat. Kita sebagai universitas yang menaungi generasi muda tentunya harus concern terhadap lingkungan. Karena kondisi sekarang sangat memprihatinkan di mana anak-anak muda tuh udah cenderung mengacukan tentang bagaimana lingkungan di sekitarnya. Jadi kita berusaha untuk melakukan kayak istilahnya itu gerakan sadar akan lingkungan di sekitar. Sekarang kita mau melihat bagaimana ya caranya kita bisa menggerakkan mahasiswa supaya caranya mereka bisa berpikiran kreatif. Dan salah satunya yang kita sempat pikirkan, kenapa nggak kita coba untuk membuat fashion show dari barang daur ulang, sehingga nantinya itu bisa menjadi daya tarik bagi orang yang melihatnya juga. Dengan kreativitas dari tangan para mahasiswa, berbagai barang bekas berubah menjadi busana yang memiliki nilai seni. Seperti busana yang dirancang oleh perwakilan program studi bahasa dan budaya Tionghoa. Mereka membuat desain busana wanita yang berasal dari kertas bekas dengan tema alam. Busana ini diperagakan oleh salah satu UBM Ambassador 2015 yang mengaku bangga dapat memakai busana yang unik dari bahan daur ulang. Tema yang kami ambil untuk membuat gaun ini adalah alam. Bisa dilihat dari gaun ini kami mengambilnya dari tema-tema yang ada di alam seperti di sebelah kanan bisa dilihat ada ranting-rantingnya yang lalu dihiasi oleh kupu-kupu. Lalu untuk dasar gaunnya sendiri kami mengambil tema bunga peony. Lalu di bawahnya untuk roknya kami mengambil laut, ombak-ombak laut dan terumbu karangnya. Nilai yang mau diangkat adalah kita harus mengetahui bagaimana cara untuk mencintai lingkungan kita, membantu untuk melestarikan lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan barang-barang yang harus didaur ulang itu bisa digunakan lagi. Senang banget ya bisa pakai baju ini karena dengan begitu kita bisa memberikan kontribusi nyata buat dunia ini yang dimana udah banyak sampah dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sih sedikit ya, tapi karena model yang lumayan bagus itu menutupi semuanya sih. Lydia Agustin, Javier Almadina, DAI TV. Ya, kita beralih ke Sumatera Utara. Pemirsa, masyarakat di Kampung Ketapang, Kelurahan Simare-Mare dahulu harus membeli air atau berjalan cukup jauh menuju sumber air. Warga kesulitan mendapatkan air bersih karena wilayah yang berbukit-bukit yang menyulitkan penyalurannya menuju rumah warga. Iya, namun kini kesulitan tersebut terjawab dengan adanya master meter yang mengaliri rumah warga dengan air bersih yang berasal dari sumber yang terjaga. Selama lebih dari 30 tahun, masyarakat di Kampung Ketapang di Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara, Sumatera Utara mengalami kesulitan air bersih. Sulitnya mendapatkan air bersih dikarenakan lokasi pemukiman yang berada di perbukitan. Sehingga penduduk desa yang berjumlah 766 jiwa mengkonsumsi air yang diperoleh dengan cara membeli. Kalau kita mencuci, kita harus ke sungai.
sangat makan waktu. Kadang seharian kita harus di sana, karena kalau begitu sampai kita kan nggak seperti di rumah nih. Kita rendam dulu, kita bisa nyapu, kita bisa nyuci di sana, kita sambil nyuci, kita sambil jemur. Sambil nunggu, kadang kita setengah harian juga di sana. Kadang berangkat pagi, pulangnya siang. Kini warga desa Ketapang dapat memperoleh air bersih dengan adanya sebuah master meter. Sebuah alternatif layanan akses air bersih bagi masyarakat di wilayah Ketapang, di mana air disalurkan melalui perpipaan langsung ke rumah warga dari sumber air yang berada di wilayah lain. Nah, teknologi yang kita gunakan sebenarnya kita bermain di Palep. Nah, karena kebetulan sumber itu beda tingginya dengan lokasi yang di Semare-Mare itu lebih rendah Semare-Mare, nah jadi kita mengatur di tekanan. Ya, jadi sedangkan master meternya itu kan kita buat di bawah itu ya, di bawah. Di depan gang itu, di sini disebut depan gang. Nah, dari master meter yang di bawah tadi akan dialirkan ke atas, ada toran air yang tadi yang di gang Kerinci 3, di gang Pelita 2, di gang Kerinci 9 meter kubik, di gang Pelita 6 meter kubik, di gang Benteng 3 meter kubik. Nah, itu dialirkan ke atas, dari ke atas baru didistribusikan ke masyarakat itu secara gravitasi. Mahmud Tampu Bolon, salah seorang warga desa Ketapang merasakan manfaat dari keberadaan master meter. Dengan pendapatannya sebesar Rp50.000 sebagai pengemudi becak motor, ia tidak perlu lagi membeli air bersih. Sebelumnya ia harus menyisihkan pendapatannya sebesar Rp5.000 setiap hari untuk membeli air. Dari 2013 sampai sekarang sudah tenang, karena sudah ada master meter ini. Kelebihannya itulah, tambah senang awak, tidak capek. Kan tinggal putar keran, hidup air. Nah, itu adalah kelebihannya. Ke biaya lebih irit. Udah aku bilang tadi 40, 35, 50 lah paling apanya. Mahalnya 1 bulan pembayaran air untuk master meter ini. Awak nggak capek, nggak mendaki ke atas sana lagi. Itu aja lah. Itulah senangnya. Fasilitas master meter yang digagas Ayuwas dan Pemda Sibolga tentunya harus tetap dijaga agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, menjaga sumber air dari kerusakan menjadi hal yang tidak kalah yang harus dilakukan oleh warga. Secara administratif memang Sibolga memiliki luasan yang paling kecil di Sumatera Utara gitu ya. Nah, namun dengan luasan terkecil ini jumlahnya justru banyak. Kita sekitar ada 86.000 jiwa. Jadi artinya kalau dibagi dengan perluasan, kepadatan kita ini termasuk tinggi gitu. Jadi artinya ketika kepadatan tinggi, baik itu gesekan secara peluang untuk mencari sumber daya air maupun peluang secara sosial, gesekan-gesekannya lebih mudah terjadi. Warga Kampung Ketapang kini tidak lagi harus mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya mereka untuk sekedar mendapatkan air bersih karena adanya master meter ini. Tim Liputan, DAI TV. Baik, kita kembali lagi ke ibu kota pemirsa. Untuk meningkatkan kemampuan para jurnalis foto, Galeri Foto Jurnalistik Antara kembali mengadakan pelatihan fotografi. Kali ini tema yang diangkat adalah storytelling dan multimedia. Ya, bekerja sama dengan Institut Prancis di Indonesia. Pelatihan ini mendatangkan seorang jurnalis foto asal Prancis untuk berbagi ilmu kepada penggemar dan pelaku fotografi jurnalistik. 18 April 2016 lalu menjadi awal diselenggarakannya pelatihan fotografi yang diadakan oleh Galeri Foto Jurnalistik Antara. Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan jurnalistik foto reguler yang menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang tertarik pada dunia fotografi dan jurnalistik. Bekerja sama dengan Lembaga Kebudayaan Prancis di Indonesia, pelatihan ini mendatangkan seorang jurnalis foto asal Prancis, Christophe Lovini, untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Melalui tema storytelling and multimedia, selama 1 minggu ke depan, ke-10 peserta workshop mendapatkan pelajaran mengenai kecakapan jurnalistik dalam menceritakan suatu makna melalui foto. Christophe Lovini menekankan bahwa melalui sehelai foto dapat menyeratkan suatu pesan yang mendalam jika dipadukan dengan teks, suara, dan musik yang mendukung. Well, the important word is storytelling. How to tell catching story, interesting story, meaningful stories with photography, a little bit of word, video if you want, and put it all together into multimedia so you can upload it on internet, on Facebook, on YouTube.
photo. So my best advice is, even if you take some selfie, try to put some meaning into your photo. Secara intens, para peserta dibimbing untuk membuat karya foto yang berkualitas, mulai dari pelatihan konsep, sudut pandang cerita, hingga teknis penyuntingan. Selain pengetahuan teori, peserta yang sebagian besar adalah mahasiswa jurnalistik ini ditantang untuk mempraktekkan secara langsung membuat video dari hasil karya foto mereka sendiri. Dwinda, mahasiswi jurusan jurnalistik ini, terlihat antusias mengikuti workshop ini. Tertarik karena multimedia. Jadi zaman sekarang itu kan emang lagi in banget nih sekarang, gimana kita menggabungkan antara visual, suara, dan teks kayak gitu. Dan aku kebetulan belum dapat ilmunya, dan kebetulan di sini dari Perancis juga fotografernya bagus. Ya udah. Sejak berdiri di tahun 1992, Galeri Jurnalistik Antara telah menyelenggarakan berbagai pelatihan fotografi jurnalistik yang sudah diikuti lebih dari 650 peserta secara gratis. Hal ini semata-mata dilakukan demi meningkatkan kemampuan dan kualitas para jurnalis foto. Dona Puspita, Rizky Arifanto, DAI TV. Ya, kalau kita bicara tentang fotografi jurnalistik, pasti yang terpikir adalah kamera ataupun wartawannya. Tapi pernah terpikir nggak sih alat apa saja atau peninggalan apa saja yang digunakan para jurnalis saat mewartakan peristiwa, apalagi di zaman kemerdekaan, Matt? Betul sekali. Nah, ini pasti seru banget kalau kita bisa tahu sejarah dan juga perkembangan jurnalistik yang ada di Indonesia. Apalagi kalau kita bisa melihat langsung peralatan jurnalistik zaman dahulu. Nah, kalau ingin tahu dan penasaran tentang fotografi jurnalistik, Anda atau pengunjung, pemirsa di rumah bisa mengunjungi Museum Jurnalistik Antara. Nah, apa saja isinya? Saksikan dalam tayangan berikut ini. Keberadaan profesi jurnalis di Indonesia tidak terlepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Inilah kisah yang terungkap di Museum Jurnalistik Antara yang berdiri sejak tahun 1992. Di museum yang terletak di Jalan Antara nomor 59, Pasar Baru, Jakarta Pusat ini, perjalanan sejarah kantor berita Antara diceritakan dalam bentuk gambar yang terpampang di dinding museum. Selain itu, terdapat pula sebuah galeri yang memamerkan berbagai foto dari para peserta pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh Galeri Foto Jurnalistik Antara. Menelisik jauh ke dalam ruangan demi ruangan, pengunjung seolah berada pada masa kemerdekaan yang kental dengan rasa nasionalisme. Ya, karena tempat ini berperan menyiarkan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Jadi ini kan tadi awalnya ini gedung Belanda ya, jadi terus dipakai sama kantor berita Jepang Domei pada zaman Jepang. Terus tahun 37 jadi kantor berita Antara. Gitu. Jadi karena kami punya ruang baru di Wisma Antara di Medan Merdeka, jadi ruangan ini ada yang kosong nih. Makanya dibikin museum sama galeri. Pada proklamasi di 17 Agustus sorenya itu disebarluaskannya melalui Morse. Alat Morsenya itu ada di atas gitu. Jadi selain itu ada alat-alat yang pernah digunakan sama jurnalis Antara dari dulu sampai tahun 2000-an. Tidak hanya melihat berbagai koleksi peralatan jurnalistik sederhana seperti mesin tik dan mesin cetak kuno, pengunjung juga dapat melihat hasil karya para pewarta berita, seperti surat kabar, hingga kumpulan dokumen penting yang menceritakan perjalanan bangsa Indonesia. Jika ingin mengenal perjalanan jurnalistik Indonesia pada masa kemerdekaan, Anda dapat mengunjungi Museum Jurnalistik Antara ini dari hari Selasa hingga Minggu, dari jam 10:30 pagi hingga jam 9 malam. Tanpa dipungut biaya apapun. Dona Puspita, Rizky Arifanto, DAI TV. Iya, pers memang menjadi bagian penting dari pergerakan kemerdekaan. Di berbagai daerah, pers tumbuh menjadi sarana informasi untuk melepaskan pembodohan. Ya, sejak tahun 1886 hingga 2016, pers di Sumatera Utara berkembang pesat dengan adanya 133 penerbitan pers yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Utara. Ini adalah pertunjukan seni musik perkusi kontemporer, di mana mesin tik menjadi instrumen musik untuk menceritakan perjuangan insan pers pada masa-masa bersejarah bangsa Indonesia. Pertunjukan musik yang dimainkan oleh Muklis Hasbulan, dosen seni musik Universitas Negeri Medan, diberi judul Genderang Mutiara. Demi pentingnya menjaga memori kolektif kiprah pers di tanah air,
Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial atau PUSIS Universitas Negeri Medan memamerkan koleksi surat kabar yang terbit di Sumatera Utara di Gedung Digital Library Universitas Negeri Medan. Sejak tahun 1886 hingga tahun 2016, pertumbuhan pers di Sumatera Utara terus meningkat. Ada 133 penerbitan pers yang tersebar di berbagai daerah. Dari koran Medan hingga koran-koran berbasis etnis Sumatera Utara seperti Suara Dairi tahun 1923, Mandailing tahun 1923, Anak Batak tahun 1928, Bintang Karo tahun 1930, dan Cermin Karo tahun 1925. Koran-koran ini adalah penghubung dari tradisionalisme ke dunia baru untuk terus menyuarakan gagasan kemerdekaan. Pers di Medan juga memiliki ikon yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ya. Jadi misalnya salah satu surat kabar yang tidak dimiliki oleh Jakarta misalnya, koran Benih Merdeka. Koran ini dengan dipimpin oleh Muhammad Samin adalah satu-satunya koran di Indonesia yang pertama sekali menggunakan kata merdeka. Berani menggunakan nama merdeka untuk nama korannya. Tidak ada satupun koran di Pulau Jawa yang berani menggunakan kata merdeka. Kemudian tidak hanya nama merdeka, di sini dia tambahkan benih. Jadi benih-benih untuk mencapai kemerdekaan pada saat Belanda berkuasa. Medan juga dikenal sebagai daerah yang menjadi perintis koran perempuan pertama di Indonesia. Surat kabar perempuan bergerak terbitan tahun 1919 Boru Tapanuli yang terbit pada tahun 1940. Majalah Dunia Wanita dari Medan terbit tahun 1949 telah bermanfaat menyalurkan aspirasi perempuan. Itu pertama kali saya melihat, saya benar-benar haru. Ini baru pertama kali saya lihat ya bentuk fakta aslinya. Karena pada zaman seratusan tahun yang lalu itu sudah ada perempuan yang betul-betul konsen terhadap dunia jurnalis ya. Apalagi dalam tulisannya juga seperti yang saya lihat di Suara Ibu itu ada perlunya perempuan untuk disekolahkan. Zaman segitu perempuan kita di Sumatera Utara sudah berpikir untuk pendidikan anak-anak perempuan. Pers pada zamannya seperti Denyut Nadi yang menjalar memberi perubahan bagi kemajuan di tanah Sumatera. Tim Liputan DAI TV. Ya, pemirsa, selanjutnya kami akan membahas tentang keberadaan rumah susun bagi warga Jakarta. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang perkembangan pembangunan rusunawa yang ada di Jakarta. Seperti kita tahu, Dika, pertumbuhan penduduk yang ada di Jakarta ini setiap tahun selalu meningkat. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat di tahun 2014 ada sekitar 1,02% pertumbuhan penduduk menjadi 10,08 juta jiwa. Yang artinya itu rata-rata setiap tahunnya menaik sekitar 105.000 jiwa. Bayangkan, luar biasa tinggi pasti sekali. Padat sekali. Sedangkan lahan tidur, lahan yang ada di Jakarta semakin sempit. Jadinya memang dirasa solusinya adalah perumahan atau hunian vertikal bisa tepat untuk menjadi hunian di warga Betul Jakarta. sekali, Ya? karena memang salah satu permasalahan utama ketika terjadi pertumbuhan penduduk adalah tidak ekuivalen ya, tidak setara dengan tingkat kesejahteraan. Salah satunya tadi Dika sebutkan tentang papan atau perumahan atau tempat tinggal yang layak huni. Nah, untuk membahas tentang bagaimana kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi permasalahan pemukiman warga yang layak huni, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Ibu Ika Lestari Aji SEMM selaku Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Demi mendukung program normalisasi sungai dan waduk serta ruang terbuka hijau, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta terus membangun rumah susun untuk tempat tinggal warga yang direlokasi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2016, alokasi anggaran pembangunan rumah susun mencapai 3,1 triliun rupiah. Pemprov DKI Jakarta memastikan 2.394 unit rumah susun sewa yang tersebar di 8 lokasi di Jakarta akan selesai tahun ini. Ke-8 titik rusunawa tersebut antara lain KS Tubun dan lokasi binaan Rawabuaya Jakarta Barat, Rawa Bebek, Cakung Barat, Jatinegara Kaum, Jalan Bekasi Kilometer 2, Pinus Elok Jakarta Timur, serta Marunda di Jakarta Utara.
8 titik rusunawa itu merupakan bagian dari rencana pembangunan rusunawa di 39 titik di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2016 hingga 2017. Tujuan dan sasaran pembangunan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa adalah untuk menata lingkungan pemukiman yang kumuh sebagai bentuk efisiensi lahan yang semakin terbatas dan mahal, serta memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi penduduk kota Jakarta yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Baik, ini memang kalau kita berbicara tentang tempat tinggal yang layak huni, terkait dengan beberapa kali kemarin Gubernur kita Pak Ahok melakukan relokasi warga di beberapa titik yang kemudian dialihkan atau direlokasi ke beberapa rusun yang ada di Jakarta. Iya, memang masih banyak kendala karena mereka akhirnya jauh jadi dari tempat mereka mencari nafkah ataupun dari sekolah. Tapi ini tetap masih dirasa menjadi solusi yang tepat untuk hunian untuk warga membenahi Jakarta. kota Jakarta pastinya. Iya, tapi pasti kita akan berbincang lebih jauh tentang seluk-beluknya seperti apa ya. Kita langsung sapa Ibu Ika ya. Halo Ibu Ika. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Dika, Met. Ya. Semangat ya Bu, sehat ya. Harus sehat dan semangat. Harus sehat, harus semangat. Karena banyak yang harus diurus di Jakarta ya. Oke Bu Ika, sebelum kita masuk lebih lanjut, sebenarnya ada berapa unit sih yang akan disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk warga-warga ini? Ya, Pemprov DKI Jakarta ya Pak Gubernur sudah merencanakan pembangunan. Saat ini yang sedang dalam proses pembangunan ya itu sudah dikondisikan untuk kurang lebih 15.000 unit yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi sebenarnya kami akan membangun sebanyak 20.000 unit karena tidak hanya Pemprov DKI Jakarta saja yang membangun, tetapi juga dari para swasta yang memiliki kewajiban untuk membantu membangun rusun ini juga kita perkirakan bisa mencapai 20.000 unit. Oke, ini kalau angka 20.000 unit pasti ada perhitungan tersendiri ya. Apakah memang masih sudah dihitung dengan tingkat kenaikan atau kira-kira pertumbuhan kaum urban pada masa tertentu atau ini kira-kira hanya untuk mencakup kaum urban dan juga penduduk yang sudah ada saat ini? Iya. Sebenarnya belum mencukupi kalau diperhitungkan dengan tingkat kemiskinan yang ada di DKI Jakarta dengan yang kita bangun saat ini seperti itu. Tapi kita sudah merencanakan kembali untuk tahun 2017 ya kita akan membangun kurang lebih 50.000 unit kembali, Mbak. Dan Pak Gubernur juga sudah merencanakan untuk terus membangun paling tidak setiap tahun beliau sampaikan 50.000 unit. Untuk setiap tahun untuk targetnya setiap ya? tahun targetnya. Nah untuk tahun depan kami sudah merencanakan juga ya untuk 50.000 unit yang akan dibangun di Pemprov DKI Jakarta. Jadi memang sudah diperhitungkan matang-matang ya bahwa satu tahun kira-kira akan ada 50.000 unit yang akan dibangun dan ditempati oleh warga. Nah ini permasalahannya adalah titik mana saja yang krusial yang memang akan jadi prioritas untuk tahun ini? Ya, tentunya kaitannya dengan 5 tertib yang Pak Gubernur sampaikan kepada kami ya, dan itu juga sudah disosialisasikan, khususnya tertib hunian yang menjadi domain kami di Dinas Perumahan, itu prioritas utama adalah untuk di daerah-daerah yang terkena program Pemprov DKI Jakarta, khususnya yang ada di bantaran-bantaran kali. Seperti itu, karena untuk menanggulangi banjir tentunya yang paling utama adalah kali-kali, danau ataupun waduk yang harus diperbaiki dahulu. Oleh sebab itu ini yang menjadi prioritas kami untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar bantaran kali. Nah ini yang menjadi prioritas untuk masuk ke dalam rusun-rusun yang kami siapkan. Jadi prioritasnya adalah warga-warga yang akan menjadi yang akan direlokasi akibat dari proyek ini ya penertiban bantaran kali ya. Kalau kita lihat juga ini adalah salah satu mungkin efek dari normalisasi ya di beberapa daerah aliran sungai yang ada di Jakarta ada 13 ini. Nah kemudian menjadi pertanyaan sejak pertama kali didirikan rusun beberapa tahun yang lalu, kemudian sekarang ada kemudian yang masih panas-panasnya ya masih hangat-hangatnya diperbincangkan adalah Rawabebek, Marunda dan beberapa rusun yang lainnya. Sejauh ini Ibu melihat apakah sudah cukup efektif untuk menanggulangi permasalahan yang ada selama ini? Iya. Untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada saat ini dari program pertama kali Jodoh, kemudian lanjut dengan pasar ikan yang saat ini sedang berkembang juga di Pulau Mas. Ini hampir berjalan dengan
lancar Efektif, dengan ya? baik, walaupun masih ada yang harus masih diselesaikan seperti itu, tapi kami komit untuk tetap menyelesaikan itu dengan baik seperti itu. Nah, ke depan kami akan terus melakukan penertiban ya kaitannya untuk khusus bantaran-bantaran kali yang memang sudah terkena program untuk normalisasi kali. Kami juga akan terus melakukan sosialisasi karena tahun ini ada di 8 lokasi yang sudah siap bangun ya untuk bisa ditempati oleh warga yang terkena program tersebut. Oke, nah ini kalau misalkan kita bicara tentang rusun, sebenarnya bukan hunian baru dan sudah ada dari puluhan tahun yang lalu. Betul. Tapi permasalahannya selama ini mungkin yang tinggal di sana tidak tepat sasaran. Tapi kabarnya tahun ini dan beberapa tahun belakangan ini kepemilikan ataupun yang tinggal di sana diperketat selektivitasnya ya. Seperti apa kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Dengan orang tua kan? Ya. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang tempat tinggal yang layak huni di Jakarta, sebenarnya ini adalah program yang bagus dari pemerintah sebenarnya, daripada mereka harus tinggal di tempat yang kumuh, kemudian kesehatannya juga patut dipertanyakan juga. Akhirnya sekarang mereka pindah ke tempat-tempat yang saya pikir jauh lebih baik. Betul, tapi memang sebenarnya permasalahan dari rumah susun menahun ini ya, bahwa yang tinggal di sana ternyata bukan warga sana, ataupun yang memiliki justru tidak tinggal di sana. Tapi katanya Pemprov sekarang punya strategi khusus untuk bisa membuat yang tinggal di sana memang tepat sasaran dan memang adalah warga setempat. Betul sekali. Kita tanya seperti apa strateginya. Apa sih strateginya Bu untuk selektif ini? Cara untuk bisa ya menghindari adanya jual beli, kemudian ada sewa di atas sewa, atau yang menempati bukan orang yang selayaknya seperti itu, kami sudah menetapkan ya sejak awal 2015 kemarin. Jadi yang tinggal di rusun adalah dia yang memang KTP-nya siap untuk tinggal di rusun, seperti itu. Misalnya Mbak Dika, misalnya dia mau tinggal di rusun, jadi tempat Mbak Dika yang di Menteng itu harus ditinggal. Harus siap KTP di rusun seperti itu. Oleh sebab itu dengan demikian yang betul-betul warga yang siap tinggal di rusun, yang punya KTP rusun, kita siapkan KTP rusun di situ, SP-nya juga tentunya atas nama dia yang ditinggal di rusun, kemudian juga kita daftarkan di Bank DKI dengan pola auto debit. Oh, berarti memang sudah disiapkan sudah kita memberikan ya? pelayanan. Kita pelayanan Dinas Perumahan, kemudian Dukcapil, kemudian juga dari Bank DKI ya secara bersama memberikan pelayanan kepada mereka. Praktis, jadi namanya adalah nama yang bersangkutan, kemudian pembayarannya juga melalui bank yang bersangkutan juga. Jadi yang memang harus tinggal di sana dan layak memang tinggal di sana. Nah ini kata layak ini kan juga. Nah ini layak juga ada kategorinya, bukan cuma KTP, apalagi Bu? Ya tentunya ya mereka memang MBR, ya masyarakat berpenghasilan rendah tentunya. Ini yang kita utamakan, dan yang khususnya saat ini yang sedang berkembang adalah warga-warga relokasi yang dari bantaran kali tentunya. Kalau kita tahu kalau warga bantaran kali ya praktis mereka memang butuh dukungan kita. Tapi pastinya juga yang harus KTP DKI. Jadi dipindahkan. Kemudian strategi kedua yang sedang kami lakukan untuk menghindari jual beli adalah di dalam satu rusun ya, yang kemudian di sana kan ada 5 lantai. Nah, setiap lantai harus membuat komitmen untuk tidak menjual atau tidak menyewakan kepada orang lain. Jadi semua satu tetangga ini yang sebanyak 20 lantai ini harus membuat komitmen. Jadi saling menyaksikan, saling kontrol, kenal ya, dan harus saling kenal. Kalau ada tetangga baru misalnya yang datang ataupun ini harus dilaporkan kepada pengelola. Ini yang sedang kita lakukan supaya tidak terjadi jual beli. Seperti itu. Itu memang yang kita harapkan supaya tidak ada lagi jual beli di rusun ya. Tapi ini kalau kita lihat di tayangan, sebenarnya kriteria apa sih yang dikatakan rusun ini layak huni? Ya, rusun yang layak huni tentunya memang kami menyadari ada rusun-rusun yang sudah dibangun dari tahun 2004 misalnya, yang baru dihunikan saat ini. Tentunya ada beberapa yang ada yang engselnya harus ada perbaikan ya. Nah, saat ini memang fokus kami adalah rehab. Ada beberapa rusun, ada hampir semua rusun kami lakukan rehab tahun ini dan tahun depan. Jadi tahun 2016, 2017 sudah tidak ada lagi rusun-rusun yang
bocor seperti itu. Jadi memang semuanya Ya, sudah layak huni. Harus layak huni dan harus bagus. Oke. Ya, karena kita ke depan membangun sudah yang lebih baik. Yes. Kita membangun yang tahun ini, kita membangun kalau tahun lalu kita membangun ada yang luasnya hanya 24, Ya. kemudian yang luasnya hanya 30. Ya. Saat ini kita membangun dengan luas yang 36. Oh, hampir Ya. sama dong dengan perumahan tipe 36 ya? Tipe 36 seperti itu. Lantainya juga sudah tidak lagi 5 lantai, Oh ya? tetapi 16 lantai. Oh, Nah, ke depan bahkan kita membangun dengan 24 lantai. Dan ini semakin Seperti maju dan itu. semakin itu dengan semakin fasilitas baik, yang baik ya. Tentunya dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas lainnya ya dari masalah lingkungan ya, penghijauan harus kita lengkapi. Kemudian juga bagaimana pola kebersihannya dan sebagainya. Kemudian masalah-masalah ekonomi mereka ya yang harus terus diberdayakan. Kami bekerja sama dengan UKM, kemudian Bank DKI. Dan memang sudah dipersiapkan dengan kompleks ya. Ya. Nah ini masyarakat ingin tahu sebenarnya hunian atau rusun yang layak huni secara fisik seperti apa. Kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Program dari Pemprov merelokasi warga bantaran kali ke rumah susun kerap menghadapi penolakan dari warga. Jauhnya jarak rusun dari lokasi kerja dan sekolah menjadi alasan mereka menolak pindah. Masalah tersebut pernah dihadapi oleh warga Rusunawa Marunda yang mayoritas berasal dari relokasi Waduk Pluit. Untuk mencapai terminal dan stasiun terdekat, warga Rusunawa Marunda harus naik turun angkutan umum dan menempuh jarak 10 hingga 20 km. Bahkan ada juga warga yang memanfaatkan perahu sebagai alat transportasi. Sebagai solusinya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan PT Transportasi Jakarta menyediakan layanan transportasi gratis berupa bus pengumpan Transjakarta untuk mempermudah transportasi warga. Selain fasilitas transportasi umum, ada pula bus sekolah yang digunakan untuk mengantar jemput para pelajar yang tinggal di Rusunawa secara gratis. Tak hanya itu, Pemprov juga menyediakan mobil pintar atau mobil perpustakaan keliling bagi warga yang tinggal di Rusunawa Marunda. Di sini anak-anak bebas meminjam buku pelajaran secara gratis. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak berupaya memenuhi kebutuhan warga Rusunawa, agar warga yang memilih menetap di Rusunawa dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Oke, kalau dilihat seperti ini kayaknya indah ya, anak-anak juga bisa bermain dengan leluasa. Ada taman, bahkan ada angkutannya juga sudah yang pasti juga dipikirkan ada, ya. betul sekali. Ada ruang terbuka hijaunya juga. Jadi ya insya Allah lebih sehat juga anak-anak tinggal di situ ya. Iya, dibandingkan di bantaran kali pastinya Betul, ya. yang kumuh ya. Kita kembali lagi ke Bu Ika. Oke, Bu Ika, ini kalau kita lihat kan memang programnya bagus sekali nih untuk masyarakat kemudian yang direlokasi tinggal di rusun. Nah, kira-kira ke depannya apakah memang ada program relokasi lagi yang kemudian ke rusun-rusun itu dari warga? Kita terus akan melakukan relokasi, ya akan terus karena program Pemprov terus berjalan. Ya, jadi kita tidak akan berhenti melakukan relokasi dan yakin bahwa Pemprov sangat memperhatikan itu. Ya mungkin ya pertama awalnya sedikit agak bagaimana seperti itu ya harus menyesuaikan diri. Tapi saya percaya ke depan itu akan lebih baik. Karena kita memperhatikan ada 4 hal Mbak yang kita perhatikan untuk di rusun ini. Yang pertama lingkungan. Ya lingkungan ya pastinya kalau di rusun sudah pasti bersih, kemudian juga hijau dan sebagainya. Kemudian masalah ekonomi mereka kita juga memperhatikan. Ya terus kita ikuti, kita dampingi ya dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kita bekerja sama dengan UMKM, kemudian juga dengan Bank DKI, kemudian dengan yayasan-yayasan ya yang siap untuk membackup ya rusun-rusun kami seperti itu. Ini yang masalah ekonomi. Ya, kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan, pemberdayaan ya dan segala macam kita upayakan untuk kita berikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga masalah-masalah kesejahteraan sosial. Ya, masalah kesejahteraan sosial baik dari masalah kesehatan ya di setiap rusun klinik ada ya kemudian juga dokter ya kemudian juga perawat ini didorong oleh Dinas Kesehatan. Pendidikan juga demikian ya pendidikan dari daftar sekolah memindahkan sekolah itu kita berikan pelayanan ya masalah olahraga pembinaan mental dan sebagainya ya mungkin KJP KJS jadi memang sudah dipikirkan dengan ya, baik sudah diberikan ya. Tapi permasalahannya apakah sudah semaksimal apa dan sudah mencakup berapa rusun, apakah memang sudah tersedia di seluruh rusun dan ini mungkin jadi pertanyaan seluruh warga Jakarta juga yang kira-kira mereka akan berniat untuk pindah ke rusun. Kita akan bahas setelah jeda berikut tapi ya Bu ya tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Baik, kita masih membahas tentang perkembangan pembangunan rusunawa yang ada di Jakarta dan sekarang memang sedang maraknya program dari Pak Ahok untuk relokasi atau revitalisasi. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi adalah fasilitas yang ditawarkan di rusunawa. Ternyata banyak loh. Nah, kita langsung tanyakan ke Bu Ika ya, apa saja fasilitasnya. Oke, Bu Ika, ternyata ada fasilitas katakanlah di Rawabebek. Kemudian ke depan ada integrasi dengan beberapa pasar. Nah, memang fasilitasnya sangat bagus sekali kalau kita lihat ya. Iya. Jadi rusun-rusun kita ini Pak Ahok betul-betul sangat konsen, memperhatikan ya, sangat konsen terhadap warga-warga yang ada di rusun. Karena beliau sangat juga konsen praktis dinas-dinas yang berkaitan dengan bagaimana memberdayakan ataupun membantu meringankan warga rusun. Ini semua dikerahkan. Dari ekonominya tadi yang saya sampaikan UKM ya, Bank DKI juga akan membantu seperti itu. Kemudian juga dari tenaga kerja ya, kemudian dinas-dinas lainnya dari pertanian ya, itu juga ikut mendorong kesehatan, pendidikan ya, semua dikerahkan untuk bisa mendukung ya warga yang tinggal di rusun. Tidak hanya itu. Tidak hanya itu, dari Dinas Perhubungan dengan bus sekolah yang disiapkan di rusun. Kemudian juga ada bus Transjakarta, feeder busway ya, jadi yang menghubungkan warga dijemput, kemudian dihantar sampai ke halte bus Transjakarta. Ini secara free diberikan seperti itu. Oleh sebab itu ini yang supaya warga menjadi ringan ya. KJP diperhatikan, kemudian KJS untuk anak-anak sekolah dan juga KJP untuk anak sekolah dan KJS juga diberikan, pemberdayaan masyarakatnya. Dan yang terakhir yang keempat tadi adalah keamanan. Ya, keamanan juga diberikan buat mereka yang tinggal di rusun tentunya. Ya, semua ikut mendukung, ikut memperhatikan mereka. Oke, nah, kalau kita pikir ya, sebelum kita pikir ke depan, sebenarnya saat ini terjadi bahwa tadi kalau dijelaskan sebenarnya keamanan terjaga, lalu ada ekonomi juga diperhatikan, fasilitas pastinya ada, dan apalagi untuk sektor pendidikan ataupun kesehatan. Tapi kenapa masih jadi polemik? Apa sebenarnya yang menjadi, mungkin kalau misalnya Ibu datang ke warga, apa yang sebenarnya menjadi keluhan mereka untuk enggan pindah ke rusun? Nah, mungkin ya seperti itu ya, keluhan-keluhan warga ya yang disampaikan ya, pertama adalah terlalu jauh begitu. Ya terlalu, tapi awalnya itu seperti itu. Nanti ke depan mereka memang butuh adaptasi, ya butuh penyesuaian ya, baik dari pekerjaan, kemudian baik dari lingkungannya ya, kemudian cara hidup dan sebagainya. Saya pikir itu akan berlalu ya antara 3 sampai 6 bulan. Ya, karena kita juga memberikan free kepada mereka ya antara 3 sampai 6 bulan ya. Seperti itu, dan ini yang kita berlakukan. Nah, mudah-mudahan dengan proses masa adaptasi ini mereka juga sudah bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru di lingkungannya. Dan sebagian besar sudah mulai beradaptasi ya? Ya, sebagian besar sudah seperti itu ya, sudah melakukan adaptasi. Dan kita juga terus ya, Kepala UPT ini juga terus membuat program-program, misalnya diadakan acara basar di setiap Sabtu Minggu misalnya, seperti itu. Ini yang kita dorong dan sudah dilakukan ya, ada beberapa yang sudah melakukan itu. Tapi memang dari 22 rusun, saat ini tambah Rawabebek jadi ada 23 rusun. Memang tidak semuanya ya yang saat ini perlu dukungan optimal. Karena yang sebagian sudah mapan, mereka sudah tidak lagi membutuhkan perhatian yang cukup besar seperti itu. Tapi yang baru-baru ini yang betul-betul harus kita dampingi ya, kita harus berikan perhatian yang cukup kepada mereka. Jadi memang ada fokus-fokusnya ya, ada fokus mana yang menjadi prioritas. Betul. Dan ini semoga kita warga juga mendukung ya, tidak hanya kita pemerintah. Swasta pun ikut mendukung, organisasi sosial juga ikut mendukung. Semua lini lah ya. Semua lini. Dan semoga tercapai ya targetnya untuk 50.000 rusun setiap tahun ya. Terima kasih, doakan. Terima kasih untuk kehadirannya, sukses terus dan salam buat warga di rusun ya Bu ya. Baik, ya. Baik, pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Vonis kanker payudara stadium 2B tidak mematahkan semangat hidup seorang Laksmi Notokusumo. Sebagai penyintas atau survivor kanker payudara, ia juga memberdayakan seni sebagai metode penyembuhan psikis bagi penderita kanker. Ya, ibu dua anak ini membuat berbagai naskah teater, monolog, dan tari dengan tema kanker payudara untuk ditampilkan di penyuluhan-penyuluhan kanker. Laksmi Notokusumo atau akrab disapa Mimi merupakan seorang perempuan penyintas atau survivor kanker payudara. Tahun 2007,
Mimi divonis mengidap kanker payudara stadium 2B. Satu-satunya upaya yang dilakukan untuk mencegah sel kanker menyebar adalah melalui operasi pengangkatan payudara. Ia sempat terpuruk mendengar tindakan medis yang harus dilaluinya, karena saat itu ia merupakan seorang penari. Ia berpikir bahwa penampilannya tidak akan menarik lagi jika harus kehilangan satu payudaranya. Tahun 2007 aku didiagnos oleh dokter, yang dokternya langsung nggak pakai A, B, C, nggak pakai basa-basi. Bu Laksmi ini harus dipotong cepat besok. Jadi hari ini pertunjukan, esok harinya dokter gue bilang, jangan lupa besok masuk rumah sakit ya. Iya dok. Ya. Sore pertunjukan, besoknya masuk, potong, selesai. Vokal. Kini Mimi memanfaatkan latar belakangnya dalam bidang seni untuk membantu pemulihan psikis penyintas kanker lainnya yang terpuruk. Sejak tahun 2009, penari dan pemain teater ini sudah membuat beberapa naskah teater, monolog, dan tari dengan tema kanker payudara. Melalui pengalaman selama puluhan tahun di bidang seni, ia yakin bahwa seni dapat membantu pemulihan psikis para pasien dan penderita kanker. Jadi ini bukan hanya persoalan orang yang senang seni atau tidak, tapi ini untuk membantu memulihkan fisik, psikis, pemulihan ya, membantu pemulihan fisik dan psikis ex-pasien yang sudah selesai rehab medik. Kelihatannya udah selesai rehab medik, padahal sebenarnya belum. Hal-hal ini bisa diatasi sebenarnya melalui apa? Melalui penjelasan dan pelatihan yang dilakukan oleh para pekerja seni yang ada di Jerman maupun di Amerika. Itu diyakini melalui kesenian itu akan bisa membantu gitu. Mimi mengemas testimoni, edukasi, serta penyuluhan kanker payudara ke dalam sebuah pertunjukan tari atau teater, di mana pada pementasan seni ini melibatkan puluhan penyintas kanker payudara lainnya. Baginya, pesan yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Kalau penyuluhan itu biasanya orang tidur. Tapi begitu mau nonton dan yang nonton itu, yang ditonton adalah ibu-ibu yang sakit tadi, biasanya itu yang nonton juga keluarga dari yang sakit, keluarga dari teman-teman yang lain. Selain memberikan informasi dan hiburan bagi masyarakat, Lasmi yakin pertunjukan seni dengan tema kanker payudara ini dapat mengangkat semangat para penyintas kanker yang terlibat. Tim Liputan DAI TV. Ya pemirsa, keterbatasan pendengaran yang dideritanya tak membuat gadis berusia 11 tahun bernama Delia Marsha Ayu Lestari patah semangat dalam menemukan bakatnya. Ya, berkat dukungan neneknya, kini Marsha mampu memainkan alat musik biola dengan baik dan tampil dalam berbagai pertunjukan. Bagaimana kisahnya? Berikut liputannya. Alunan biola yang indah ini dimainkan oleh Delia Marsha Ayu Lestari, seorang pemain biola berusia 11 tahun. Namun siapa yang sangka, gadis kelahiran Yogyakarta 8 Maret ini merupakan anak tunarungu. Meski memiliki keterbatasan, namun dengan alat bantu dengar, ia mampu berprestasi dengan biolanya. Beberapa konser dan pertunjukan pernah ia ikuti, seperti konser di Kedutaan Prancis dalam rangka Natal, bermain biola di rumah seorang pengusaha, hingga konser di Universitas Indonesia. Gadis yang biasa disapa Marsha, sudah 1 tahun ini bermain biola. Baginya, permainan biola itu mudah dipelajari, karena alat musik ini dekat dengan telinga. Semangat dan prestasi yang diraih Marsha tidak terlepas dari peran serta dan dukungan Heni, nenek sekaligus orang tua asuh bagi Marsha. Waktu itu saya mendengar katanya alat musik yang baik untuk anak tunarungu itu alat musik biola. Nah, kebetulan kok ada penawaran dari Ananda Soekarlan, itu kayaknya bagi saya sangat bagus banget gitu loh untuk Marsha gitu loh. Sudah saya mendengar seperti itu, ada penawaran lagi dari Ananda Soekarlan.
Jadi saya tanggapin dengan senang hati. Kenapa suka biola? Karena gampang. Karena biola dekat telinga, ada suaranya, mudah dipelajari, harus semangat main biola. Menurut Ananda Sukarlan, seorang pianis dan komposer musik klasik, musik dapat mengekspresikan hal-hal yang tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata. Musik juga dapat memicu sensitivitas. Meskipun banyak orang yang sudah sensitif, tapi dengan bermain musik, rasa peka itu akan meningkat. Sebenarnya karena musik itu menggunakan bagian-bagian otak yang biasanya nggak kepake. Kalau misalnya kita membaca atau kita menggambar segala macam, itu kan kita memakai bagian-bagian otak lainnya ya. Nah bagian otak itu tuh, ya bagian musik itu, kalau itu distimulasi itu akhirnya juga akan memberi dampak positif ke bagian-bagian otak yang lain. Dan lagi-lagi itu juga membuat mereka tuh jadi lebih percaya diri ya. Bahwa walaupun kelihatannya kita kekurangan, tapi kita bisa punya kelebihan yang orang lain nggak bisa. Tim Liputan, DAI TV. Ya pemirsa, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya jangan lupa follow Twitter kami di @daai_TV dan @haloindo.tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.